Perkenalkan, nama saya Kenneth, dan pada video kali ini, saya dan partner saya, Evan, dari SMA Santolosius, akan melakukan percobaan dengan pancuran heron. Teman-teman pasti pernah mendengar kata pancuran kan? Pancuran adalah sebuah alat yang dapat mengeluarkan air dengan bantuan pemompa air. Biasanya, kebanyakan pancuran menggunakan energi listrik. Namun, ada loh pancuran yang tidak menggunakan energi listrik sama sekali, melainkan menggunakan gravitasi dan juga tekanan. Namanya adalah pancuran heron. Kami sendiri ingin melakukan percobaan di mana tinggi dari pancuran heron dapat diubah-ubah, namun menggunakan alat yang sama, untuk melihat apakah salah satu sumber utama energinya, gravitasi, memang berpengaruh terhadap tinggi dan durasi dari pancuran heron tersebut. Ini adalah desain yang telah kami rancang. Dengan desain ini, kami dapat mengubah tinggi pancuran heron sesuka hati, karena ketiga bejana ini dihubungkan oleh pipa yang dapat dibengkokkan sesuka hati. Nah, sebenarnya pancuran heron dapat kalian buat sendiri di rumah teman-teman. Penasaran kan alat bahan apa saja yang diperlukannya? Untuk cara pembuatannya, saya berikan ke partner saya, Evan. Halo, nama saya Evan, dan di depan saya sekarang sudah ada pancuran heron yang telah kami berdua buat. Nah, untuk alat buatnya sendiri, kita di sini ada solder, ada lem tembak, dan juga solatip. Nah, bahan pembuatan dari pancuran heron ini sendiri sebenarnya cukup simpel, hanya bejana, mau dalam bentuk apapun, bisa botol atau toples seperti yang kita gunakan hari ini, dan selang dalam bentuk apapun, bisa selang air ataupun sedotan seperti ini. Nah, variabel yang akan kita gunakan kali ini adalah ketinggian, di mana bejana ini dirancang khusus untuk dapat diubah ketinggiannya seperti ini. Jadi dengan seperti ini lebih ke horizontal, sedangkan kalau ketika dibuat seperti ini lebih ke condong ke vertikal. Ingin melihat eksperimennya? Langsung saja kita ke eksperimennya. Ini merupakan percobaan untuk ketinggian pertama. Bisa didapat dari 30,5 cm diukur dari permukaan meja ke ujung sudut sedotan atas. Diselisihkan dengan tinggi bejana bawah 18 cm diukur dari permukaan meja ke ujung sudut sedotan bawah, agar mendapatkan ketinggian pada kemiringan yang bernilai 12,5 cm. Percobaan ini dihitung menggunakan stopwatch yang dipegang juga oleh kameramen. Dalam percobaan, kita akan melihat ketinggian menggunakan penggaris dan juga menghitung durasi waktunya. Ini merupakan percobaan untuk ketinggian kedua. Bisa didapat menggunakan cara yang sama dari 35,9 cm diukur dari permukaan meja ke ujung sudut sedotan atas, diselisihkan dengan tinggi bejana bawah 18 cm diukur dari permukaan meja ke ujung sudut sedotan bawah, agar mendapatkan ketinggian pada kemiringan yang bernilai 17,9 cm. Nah, data-data tersebut kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. Nah, untuk memudahkan melihat tabelnya, kita namakan saja untuk ketinggian yang pendek atau yang 12,5 cm sebagai landai, sedangkan ketinggian yang cukup tinggi, di mana 17,9 cm, kita sebut saja dengan curam. Nah, ini merupakan data-data perbandingan waktu dari 3 kali percobaan. Kita mendapatkan rata-rata untuk yang landai 57,693 sekon, sedangkan yang curam 45,387 sekon. Nah, ini merupakan grafik perbandingan rata-rata durasi. Ini yang landai, sedangkan ini yang curam. Yang curam cenderung lebih singkat melihat dari waktunya yang sedikit lebih di bawah dari yang landai. Nah, untuk tinggi sendiri, kita dapat mendapatkan tingginya dari menyelisihkan dari tinggi sedotan dari permukaan toples atas, yaitu 1,8 cm. Nah, data-data tersebut kita masukkan ke dalam ini, dan kita mendapatkan 3 kali percobaan data-data ini. Rata-ratanya yang landai adalah 2,433 cm, sedangkan yang curam 3,233 cm. Dan ini merupakan perbandingan tinggi grafik, perbandingan tinggi air yang keluar. Ini untuk yang landai, sedangkan ini untuk yang curam. Di sini bisa dilihat kalau yang landai lebih pendek grafiknya dibanding yang curam.
Nah, yang menarik di sini kenapa kedua grafik ini berbanding terbalik. Yang pertama, untuk durasi landai lebih tinggi dibanding yang curam, sedangkan untuk air yang keluar, landai lebih pendek dibanding yang curam. Hal ini dapat dijelaskan dengan dua variabel di sebelah ini, yaitu yang pertama adalah kecepatan rata-rata. Kita dapat mendapatkan kecepatan rata-rata dengan menggunakan rumus akar 2 dikali gravitasi dikali ketinggian, di mana ketinggian di sini kita ubah menjadi meter untuk menyamakan dengan gravitasi yang rumusnya meter per second kuadrat. Nah, cara untuk membuatnya menjadi meter cukup mudah, hanya menggunakan rata-rata tinggi ini dikali 10 pangkat min 2. Dan kita mendapatkan kecepatan rata-ratanya yang pertama adalah 0,690 meter per sekon, sedangkan kecepatan kedua 0,796 meter per sekon. Nah, hal ini berarti yang landai memiliki kecepatan yang cukup lebih rendah dibanding yang kedua lebih cepat. Sedangkan untuk debit juga, kita dapat menggunakan rumus volume per waktu. Volume di sini kita dapatkan dengan menghitung beratnya. Karena rho air adalah 1, maka dengan rumus rho sama dengan massa per volume, 1 sama dengan 532 per volume. Kita mendapatkan kalau volumenya adalah 532 ml. Nah, kita menggunakan durasi keduanya, yang T1 adalah yang landai, sedangkan T2 adalah yang curam, dan kita mendapatkan kalau debit yang landai adalah 9,211 ml per sekon, dan yang curam adalah 11,722 ml per sekon. Kecepatan sendiri menentukan tinggi air yang keluar. Semakin cepat, maka air yang keluar akan semakin tinggi. Sedangkan debit menentukan jumlah air yang keluar setiap detiknya. Dan karena yang curam jumlah air yang keluar per detik lebih banyak ketimbang yang landai, maka air di dalam bejana tengah lebih cepat habis di yang curam ketimbang yang landai. Nah, dari percobaan kali ini dapat dilihat bahwa tinggi pancuran heron memang mempengaruhi lama dan tinggi air akan keluar. Pada posisi yang lebih rendah, pancuran heron memiliki tinggi air yang keluar lebih pendek, tapi waktunya lebih lama dibandingkan saat posisi pancuran heron lebih tinggi. Ini disebabkan karena pada posisi yang rendah, air akan mengalir secara horizontal terlebih dahulu, lalu turun. Sedangkan pada posisi yang lebih tinggi, air tidak lama setelah masuk akan turun secara vertikal. Karena vertikal, air akan ditarik oleh gaya gravitasi sehingga semakin cepat jatuhnya. Semakin cepat jatuhnya air, maka tekanan yang berpindah ke posisi tengah semakin cepat juga. Lalu tekanan akan menekan air sehingga akan keluar ke atas. Nah, selain variabel tinggi, kalian juga dapat mencoba beberapa variabel bebas lainnya, seperti diameter sedotan yang akan kalian uji berbeda, atau mungkin kalian ingin sedikit berrekreasi dan mencoba percobaan ini di pantai dan juga mencobanya sekali lagi di gunung untuk melihat perbedaannya. Sekian video ini dari kami. Terima kasih.